Pemirsa, kita masuk pada informasi pertama. Pencegahan dan penindakan akan menjadi prioritas pengawasan penggunaan dana otonomi khusus sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020. Demikian penjabaran yang dilakukan kantor staf Presiden saat menggelar konferensi pers bersama para wartawan di Hotel Aston Manokwari. Tenaga ahli utama Kedeputian 5 kantor staf Presiden menyatakan pencegahan penggunaan dana otonomi khusus yang meningkat alokasinya sebesar 2,25% setara dengan DAU nasional, di mana 1% merupakan blok grant atau dana hibah dan 1,25% berbasis kinerja, sehingga berpotensi menambah alokasi transfer otsus menjadi 234,6 triliun. Merupakan prioritas pemerintah pusat agar penggunaan dana otsus tepat sasaran sesuai program yang ditetapkan. Rumadi Ahmad menegaskan, walau pemerintah pusat mengedepankan pencegahan, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penindakan jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan penggunaan dana otsus. Aparat penegak hukum baik KPK, kepolisian, ataupun kejaksaan tidak akan segan melakukan tindakan hukum bagi siapapun termasuk para pejabat di Papua dan Papua Barat demi suksesnya amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Dengan semakin banyaknya dana yang mengalir ke Papua dan Papua Barat, terutama misalnya melalui dana otonomi khusus, saya kira memang persoalan pencegahan korupsi ini harus diperkuat bersama-sama. Harus diperkuat bersama-sama. Kalau selama ini kesannya pemerintah melakukan pencegahan terus-menerus di Papua dan Papua Barat, ya, kalau pencegahan ini sudah maksimal dilakukan, apakah melalui misalnya strategi nasional pencegahan korupsi, gitu, termasuk diperkuat di Papua misalnya terkait pada soal perizinan, ya, karena ada fokus pada tiga sektor, misalnya soal perizinan tata niaga, soal pengelolaan keuangan negara, kemudian soal penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Itu yang menjadi fokus pencegahan kita dalam strategi nasional pencegahan korupsi. Dan di Papua Barat juga pasti dilakukan ini, fokus pencegahan ini. Nah, aparat penegak hukum, ya, terutama apakah itu KPK, apakah itu kepolisian atau kejaksaan, pada saatnya, kalau dia sudah menemukan bukti-bukti yang dianggap cukup, gitu, pasti akan dilakukan tindakan hukum, gitu. Pasti akan dilakukan tindakan hukum. Jadi dua hal ini memang harus dilakukan secara berimbang. Nah, memang pencegahan itu kan kalau dari sisi media, ya, mungkin pencegahan itu tidak dianggap seksi. Gitu. Seksinya itu kalau ada penangkapan, kalau misalnya gubernur ditangkap misalnya, ya, atau kepala dinas apa ditangkap, itu dari sisi media menarik, gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana membuat sistem aplikasi untuk mempersempit sesempit mungkin orang melakukan tidak pidana korupsi, itu mungkin dianggap biasa-biasa saja, atau tidak ada nilai plusnya. Ari Armstrong, Biro Manokwari, JOM Channel.